Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua berada dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Dan jika hari ini ada kawan itu yang sakit, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya penyakit itu adalah jalan pengampunan dosa yang diberikan Tuhan secara gratis. Tidak dipungut biaya dan tidak harus berbayar, gratis. Yang penting ketika kamu itu sakit, kamu itu ikhlas menerima rasa sakitnya itu. Dan jangan buru-buru berdoa kepada Tuhan untuk disembuhkan dari penyakitnya itu. Jangan cengeng, jangan lebay. Baru sakit doang dikit, udah langsung nangis-nangis minta kesehatan kepada Tuhan itu. Karena ketika kamu itu sehat, tidak pernah kamu bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang diberikan oleh Tuhan itu. Tapi kenapa ketika kamu baru sakit sedikit, baru terbaring di tempat tidur, belum terbaring di rumah sakit, sudah menangis minta disembuhkan Tuhan penyakitnya itu. Di dalam ajaran agama itu, orang itu diajari supaya pintar dan cerdas untuk berpikir ataupun juga melakukan segala sesuatu. Itulah ilmu Al-Quran. Kenapa orang itu diajarkan atau dianjurkan untuk mempelajari ilmu Al-Quran itu? Agar mereka itu tahu diri. Jadi kalau orang itu tahu diri ketika dia itu sakit, dia tidak buru-buru meminta kesembuhan dari Tuhan. Tidak mengeluh, tidak meringis, tidak cengeng, tapi mengintrospeksi atau mengkoreksi diri. Itu yang harus dilakukan. Kenapa tubuh kamu itu bisa sakit? Apa penyebabnya? Apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu itu terkena penyakit? Nah, itu yang harus dikoreksi dulu. Itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Apakah dalam 3 hari ini ada memakan sesuatu yang tidak cocok lagi dengan badan kita itu? Usia orang yang 50 tahun itu tidak boleh memakan daging dalam kapasitas yang banyak, memakan garam yang banyak, sayur-sayuran yang banyak, itu tidak boleh. Karena itu bisa memicu penyakit asam urat, kolesterol, darah tinggi. Nah, ketika kamu tidak bisa membatasi makan kamu itu, maka tubuhmu itu akan menjadi sakit. Nah, ketika sakit itu datang, berarti itu bukan ulah Tuhan, tapi ulah dirimu sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, aku tidak menzolimi ciptaanku. Tidak pernah sekalipun, kata Allah, aku menzolimi ciptaanku, walaupun sebesar zarah. Zarah itu sesuatu yang sangat kecil. Mungkin dari titik tinta ini lebih kecil lagi dari itu. Tidak bisa dilihat zarah itu saking kecilnya. Nah, itulah kata Allah, aku tidak pernah menzolimi ciptaanku itu, walaupun sebesar zarah. Dan setiap yang terjadi kepada dia, baik itu penyakit atau bencana atau apa saja yang terjadi kepada orang itu murni ulah orang itu sendiri. Nah, jadi kita harus berpikir. Sebelum berdoa kepada Tuhan itu, harus berpikir dulu secara benar. Apakah penyakit itu ulah kita? Apa yang kita lakukan, kenapa tubuh kita jadi sakit? Nah, setelah diketahui apa penyebab tubuh itu sakit, barulah kemudian berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan itu bukan untuk disembuhkan, tapi meminta ampun kepada Tuhan atau bertobat. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku karena aku sudah menzolimi diriku, memakan segala sesuatu dengan berlebihan sehingga tubuhku menjadi sakit. Maka ampunilah dosaku, ya Allah. Nah, dengan adanya ampunan Tuhan itu, maka penyakit itu akan sembuh dengan sendirinya. Karena dosa itu membuat orang itu menjadi sakit dalam waktu yang lama. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang sudah berumur itu kemudian dia sakit dan dia tidak mau bertobat kepada Allah.
akhirnya penyakitnya itu diperpanjang Tuhan terus menerus. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun sakit, tidak sembuh-sembuh. Ke rumah sakit manapun dibawa, apapun hebatnya dokter itu tidak akan sembuh dia. Kenapa? Karena masih bertuhan kepada yang lain. Selagi orang itu masih berharap selain kepada Allah, meminta selain kepada Allah, maka dia tidak akan pernah menemukan kesembuhan. Karena orang itu masih bertuhan dia kepada dokter, bertuhan dia kepada obat. Obat ini tidak bisa menyembuhkan sakit kepala. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah saja. Kalau kita mau minum obat, minta izin dulu kepada Allah supaya obat itu bisa menjadi obat untuk sakit yang kita derita dengan izinnya Allah. Nah, kalau kita tidak mengajak Allah itu untuk bekerja sama dengan kita, tidak berdoa kita kepada Tuhan sebelum meminum obat itu, tidak yakin kita kepada Allah, tapi justru yakin kepada obat, maka obat itu tidak akan menyembuhkan. Harus yakin Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Gitu kawan, itulah uraian singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan tema pelajaran membaca Iqra 1 sampai Iqra 6. Ya, menurut orang-orang sekarang ini adalah pelajaran yang membosankan. Belajar membaca Iqra. Karena dari dulu begitu-begitu saja katanya. Tidak ada menarik-menariknya. Tapi yang harus kamu ketahui itu, orang hidup itu harus pandai membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah petunjuk Tuhan. Nah, kalau orang itu tidak pandai atau tidak mencintai bahasa Al-Quran itu, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk Tuhan. Dan orang yang hidup itu harus menerima atau diberi petunjuk oleh Tuhan. Dan petunjuk itu ada di dalam Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya talawamuna ghafiluna ragibuna hafizina khashiina khatiina fi butunihi bi'ibadihi qala li abihi maqalidu wasanazidu la ya'uduhu sayusibu huwa ya'izuhu fatuhajiru ya majidu ya ba'isu ya ra'ufu wa kazalika bi'asoka ma mana'aka wa ja'alani syi'atihi ya muta'ali. Oke kawan, kita akan lanjutkan nanti di halaman 29. Jadi himbauan saya kepada kawan-kawan yang dewasa, kalau ingin berdoa kepada Tuhan itu harus bisa sholat. Dan kalau belum bisa sholat, belajarlah sholat dan pahami arti sholat itu. Nah, kalau tidak paham arti sholat itu, maka orang dewasa itu akan dianggap Tuhan anak kecil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.